Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ma'syaral muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Sidang Jumat yang budiman, Asy-Syaikh Jalaluddin Rumi, salah satu tokoh tasawuf filsafat, beliau mengisahkan bahwa di suatu kota ada seorang laki-laki yang menanam pohon yang banyak durinya di tengah jalan. Pemerintah kota sudah melakukan peringatan kepadanya supaya memotong pohon duri itu. Setiap kali diingatkan, lelaki itu selalu mengatakan bahwa ia akan memotongnya besok. Namun sampai lelaki itu usia tua, pohon itu masih juga belum terpotong. Seiring dengan waktu, pohon itu tambah semakin besarnya. Ia menutup semua bagian jalan. Duri itu tidak saja melukai orang yang melintasi jalan, tetapi juga melukai pemiliknya. Ketika sudah tua, pria itu semakin lemah sehingga tidak mampu lagi untuk menebas pohon yang ia tanam. Di akhir kisah ini, Rumi memberikan satu nasihat. Dalam hidup ini, kita kadang sudah banyak sekali menanam pohon yang banyak duri dalam hati kita. Duri itu bukan saja menusuk yang lainnya, tetapi kadang-kadang menusuk diri kita. Ambillah kampak dan kemudian potong semua pohon duri itu saat ini juga, sebelum kalian kehilangan tenaga sama sekali. Yang dimaksud Rumi dengan pohon duri itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Seiring tambahnya usia, bertambah pula kekuatan duri itu. Tidak ada lagi waktu yang lebih tepat untuk menebang pohon duri dalam hati kita. Selain saat ini juga, esok penyakit itu semakin kuat. Sementara tenaga kita semakin lemah, tidak ada daya kita untuk dapat menebas dan memusnahkan pohon duri itu dalam hati kita. Dalam kehidupan manusia, hati memiliki peranan yang sangat penting. Hati adalah alat untuk memahami realitas hidup kita. Suatu realitas yang tidak rasional, tidak bisa dapat diterima oleh akal, kadang bisa dipahami oleh hati. Hati juga berfungsi sebagai pusat kendali tingkah laku manusia. Jika hatinya rusak, maka rusak semua perbuatan manusia. Sedangkan jika hatinya baik, maka baik pula perbuatan itu manusia. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wahyal qalb. Sidang Jumat yang budiman, hati di dalam Al-Quran disebut dengan nama qalbun. Kata qalbun di dalam kitab Allah ini disebutkan 168 kali. Dinamakan hati, menurut sebagian ulama tafsir adalah sumiyal qalbu qalban bitaqallubihi. Dinamakan hati sebab berubah-ubahnya, sebab tidak konsistennya hati itu dan bersifat fluktuatif, bolak-balik. Kadang dia sedih, kadang dia bahagia, kadang dia kemudian
dalam keadaan kecewa, kadang-kadang dalam keadaan gembira. Sesuai dengan sifatnya, maka sifat hati ini cenderung tentatif, bukan hanya fluktuatif. Ia kadang pindah dari satu hal kepada hal yang lain, bahkan bisa pindah dari satu titik ekstrim kepada titik ekstrim yang lainnya. Keimanan yang kuat akan mendorong manusia kepada kebenaran. Bahkan manusia tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun dalam perjalanan hidup kita selaku manusia, kadang-kadang hati yang bersih ini, yang suci ini, bisa kemudian menjadi ternoda disebabkan kotoran-kotoran hawa nafsu dan juga godaan setan. Jika yang mendominasi hati manusia adalah hawa nafsunya dan juga bisikan setan, maka ia telah nyata-nyata telah tertimpa penyakit hati. Sidang Jumat yang beriman, di dalam Al-Quran Allah 11 kali menyebutkan penyakit hati. Yang di awal, paling awal adalah Allah menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan kemudian juga Allah menyebutkan tentang qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sidang Jumat yang beriman, penyakit hati itu lebih bahaya dibandingkan dengan penyakit fisik. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang punya penyakit hati, dan di dalam Al-Quran tidak satupun Allah mencela orang yang terkena penyakit fisik atau juga badannya terkena penyakit, sama sekali tidak pernah disinggung, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaitan dengan penyakit hati ini, Islam memberikan satu solusi, disebut dengan nama tazkiyatun nafsi atau disebut dengan nama taharatul qulub. Langkah pertama adalah dengan takhalli, yaitu dengan mengosongkan hati kita dari sifat dendam, dengki, sombong, ujub dan yang lainnya. Kemudian dihiasi dengan sifat tawadhu, ridha, tawakal, zuhud, wara dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mengutip pendapat Syekh Al-Khawas. Beliau menyatakan di antaranya ada 5 kaitan dengan obat hati. Pertama adalah dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Membaca Quran bukan hanya ibadah, tetapi juga adalah terapi psikologis penyembuhan hati, sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 57. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran mau'izah dari Tuhan dan penyembuhan bagi penyakit yang ada dalam dada, dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi kaum-kaum yang beriman. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Tafsir Jalalain, beliau menyatakan bahwa di antara maziyah, di antara keistimewaan Al-Quran adalah dapat mengobati kekerasan hati, menghilangkan duka, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati, menghilangkan kesusahan, bahkan bisa menjadi satu terapi untuk penyembuhan penyakit fisik. Hadza kama qalahu al-Imam Al-Jalalain. Kemudian yang kedua adalah mengosongkan perut. Ini kaitan dengan puasa, sebab puasa adalah merupakan sarana, baik sifatnya batin atau juga fisik, jalan menekan hawa nafsu manusia yang merupakan sumber penyakit hati. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan sholat malam. Kalau kita baca Quran, kita tidak akan menemukan sholat sunnah,
yang disebutkan oleh Al-Quran kecuali hanya tahajud saja. Kita tidak akan menemukan sholat witir, kita tidak akan menemukan sholat tarawih, sholat Id, tapi yang Allah sebutkan hanya satu, yaitu adalah sholat tahajud. Allah menyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Artinya apa? Bahwa tahajud adalah satu solusi bagi seseorang untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam batinnya, yang ada dalam jiwanya. Kemudian keempat adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan mengingat zikir kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia melaksanakan salat. Bahkan di ujung ayat daripada surah Al-Anfal ayat 45 Allah menyatakan, wad'ullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Dalam surah Ar-Ra'd dinyatakan, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati menjadi tenang. Kemudian yang kelima adalah mujalasatus shalihin, banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Memandang para ulama, memandang wajah shalihin adalah salah satu bentuk kaitan dengan bisa mengobati hati kita. Apalagi dengan ikut majlis, ikut kumpul dengan orang-orang yang saleh. Rajinlah ikut majlis-majlis zikir, rajinlah ikut majlis-majlis ilmu, rajinlah ikut majlis-majlis salawat. Fa insyaallah kita kumpul dengan orang-orang yang saleh, dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat banyak penyakit batin yang ada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita supaya kita selalu dapat membersihkan batin kita. Sebab tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak yang banyak selain kita menuju kepada Allah dengan qalbu salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Sebagaimana Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.